Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari Tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik, baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Naigolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangkan, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Naigolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima
kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawab kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome lah Polda Jabar, dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kehadiran kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halangi kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Alusi? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya di dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa, buruh bangunan ya. Sementara mereka kan mungkin geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin omong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir.
Tetapi ibu-ibu ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya, pokoknya ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya. Gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk PO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangkan, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya
narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan, yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor Derul di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome lah Polda Jabar, dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus Ruda Paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya di dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal.
Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami ya geng apa buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu, ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancamannya Pak? Ancamannya itu, ya, pokoknya, ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya. Gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik.
Baik, nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halangi kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners, Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban.
Adapun kejanggalan ketiga yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara di sini, padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami ya geng apa buruh bangunan ya, bukan sementara mereka kan mungkin geng apalah motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin omong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah. Ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu, ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya pokoknya ya kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku.
Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum dulu di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribunnews, Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik.
Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara justisi, padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda geng. Gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu, kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini. Pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu, ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu, ya, pokoknya, ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih, ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut, ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina Saka Tatal muncul ke publik.
Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini, pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak
pernah menghalang-halangi kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya. Klien kami disatukan dengan orang lain ya. Ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya, pokoknya ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu
Kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis
perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum Derul di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu. Dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan. Yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halangi kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya di dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda geng.
Gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Buru bangunan. Ya. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke kami hadir, tetapi ibu-ibu ya ditambah juga ada tim saya seorang wanita udah ketakutan. Ya. Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya pokoknya ya kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya. Gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa.
Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangkan, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribunnews, Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan.
Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara justisi, padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami ya geng apa buruh bangunan. Ya, bukan sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu, ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya pokoknya ya kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki.
Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik, baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini, pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum dulu di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribunnews, Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum.
Lantas, kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara di sini, padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda geng. Gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin omong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini. Pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu, ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancamannya Pak? Ancamannya itu, ya, pokoknya, ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih, ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut, ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina Saka Tatal muncul ke publik.
Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum dulu di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome lah Polda Jabar, dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak
pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda geng. Gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya, pokoknya ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam?
Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar
para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum Derul di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu. Dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan. Yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan
DPO yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami ya geng apa buruh bangunan ya sementara mereka kan mungkin geng apalah motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke kami hadir. Tetapi ibu-ibu ya ditambah juga ada tim saya seorang wanita udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya pokoknya ya kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa.
Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum Derul di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawab kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halangi kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribunnews, Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan.
Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara justisi, padahal dia udah tersendiri kasusnya di dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa, buruh bangunan, ya. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin omong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu, kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu, ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu, ya, pokoknya, ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih, ya. Ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut, ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki.
Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik, baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini, pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribunnews, Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum.
Lantas, kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival Lucy? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara di sini, padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda geng. Gengnya klien kami ya geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu, ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya, Pak? Ancamannya itu, ya, pokoknya, ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih, ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut, ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina Saka Tatal muncul ke publik.
Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum dulu di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome lah Polda Jabar, dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak
pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa, buruh bangunan ya. Sementara mereka kan mungkin geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin nggak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya, pokoknya ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu
kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya. Gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangkan, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis
perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum Derul di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu. Dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan. Yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome lah Polda Jabar, dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kehadiran kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halangi kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda geng.
Gengnya klien kami ya geng apa? Buruh bangunan. Buru bangunan. Ya. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke kami hadir, tetapi ibu-ibu ya ditambah juga ada tim saya seorang wanita udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya pokoknya ya kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya. Gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa.
Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum Derul di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawab kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halangi kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribunnews, Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan.
Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara di sini, padahal dia udah tersendiri kasusnya di dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami ya geng apa buruh bangunan, ya. Sementara mereka kan mungkin geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin omong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu, kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu, ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu, ya, pokoknya, ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih, ya. Ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut, ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki.
Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik, baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini, pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halangi kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners, Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum.
Lantas, kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival Lucy? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara di sini, padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin omong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini. Pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu, ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya, Pak? Ancamannya itu, ya, pokoknya, ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih, ya. Ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut, ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina Saka Tatal muncul ke publik.
Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum dulu di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome lah Polda Jabar, dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kehadiran kami di sana, artinya tidak
pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa, buruh bangunan ya. Sementara mereka kan mungkin geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya, pokoknya ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu
Kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya. Gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangkan, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis
perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum Derul di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu. Dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan. Yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa. Dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kehadiran kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halangi kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya. Klien kami disatukan dengan orang lain ya. Ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda geng.
Gengnya klien kami ya geng apa? Buruh bangunan. Buru bangunan. Ya. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke kami hadir, tetapi ibu-ibu ya ditambah juga ada tim saya seorang wanita udah ketakutan. Ya. Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya pokoknya ya kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa.
Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum Derul di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawab kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kehadiran kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halangi kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribunnews, Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan.
Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara di sini, padahal dia udah tersendiri kasusnya di dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu, ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu, ya, pokoknya, ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih, ya. Ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut, ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki.
Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik, baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini, pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halangi kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribunnews, Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum.
Lantas, kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara di sini, padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin omong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini. Pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu, ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu, ya, pokoknya, ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih, ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut, ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina Saka Tatal muncul ke publik.
Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum dulu di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome lah Polda Jabar, dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak
pernah menghalang-halangi kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara justisi padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa, buruh bangunan ya. Sementara mereka kan mungkin geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya, pokoknya ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam?
Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangkan, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar
para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum Derul di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome lah Polda Jabar, dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari, sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan
DPO yang ini nggak kenal karena beda geng klien kami ya geng apa buruh bangunan ya. Sementara mereka kan mungkin geng apalah motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin nggak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke kami hadir. Tetapi ibu-ibu ya ditambah juga ada tim saya seorang wanita udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya pokoknya ya kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Mohon bisa. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa.
Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum Derul di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawab kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners, Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan.
Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lusid? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara justisi, padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu, ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu, ya, pokoknya, ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih, ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut, ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku.
Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik, baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum Derul di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawab kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribunnews, Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik.
Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara sisi, padahal dia udah tersendiri kasusnya di dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa, buruh bangunan, ya. Bukan sementara mereka kan mungkin geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu, kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah. Ada darah, retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu, ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancamannya Pak? Ancamannya itu, ya, pokoknya, ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih, ya. Ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya. Gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik.
Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini, pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum dulu di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome lah Polda Jabar, dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak
pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya. Klien kami disatukan dengan orang lain ya. Ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa buruh bangunan ya. Sementara mereka kan mungkin geng apalah motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya, pokoknya ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu
Kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis
perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu. Dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan. Yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa. Dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka, khususnya saya, termasuk juga kehadiran Ibu Titin maupun Bu di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah beredar di media dengan wajah yang babak belur, katakanlah penuh dengan luka-luka, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan Agustus. Artinya Tribuners Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Hal lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda geng.
Gengnya klien kami ya geng apa? Buruh bangunan. Buru bangunan. Ya. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke kami hadir. Tetapi ibu-ibu ya ditambah juga ada tim saya seorang wanita udah ketakutan. Ya. Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya pokoknya ya kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya. Gak usah takut. Dan kehadiran rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Satu pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Saka Tatal bebas dari penjara sejak 2020 lalu. Imbas film Vina, Saka Tatal muncul ke publik. Saka pun menceritakan kronologi kasus pembunuhan Vina ke wartawan. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMP N11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Dengan pengakuannya, dia berharap bisa memulihkan nama baik. Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri divonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa.
Pengacara tersangka kasus Vina dan pacarnya Eki akhirnya angkat bicara pada Sabtu 18 Mei. Pengacara dari 5 tersangka tersebut, Jogi Nainggolan, mengungkapkan kliennya mengalami kekerasan fisik selama proses berita acara pemeriksaan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Raya Kali Tanjung, Kota Cirebon. Dikutip dari tribunnews.com, tujuan mereka angkat bicara meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa kliennya menerima tekanan fisik saat BAP di Polres Cirebon Kota. Saat kekerasan fisik ini yang dialami kliennya tidak didampingi oleh pengacara. Sebelumnya, tim kuasa hukum 8 tersangka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Demi Tuhan, demi Allah, ya, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Dan ini statement ini untuk mengeliminir ya narasi-narasi yang berkembang di luar, termasuk juga statement-statement yang mungkin para pakar, para mungkin ya ahli kan yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apa sih kasusnya. Nah, kami dari kantor hukum di bawah pimpinan saya, Dr. Jogi Nainggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu, dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahan itu tentu nanti ada historisnya. Ya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada pertanggungjawaban kami sebagai kuasa, dan kami diterima dengan baik. Welcome-lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi ya satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halang kami